Halo, halo. Assalamualaikum anak-anak. Masih tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan juga. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajari kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, generatif, dan yang kedua, vegetatif. Yuk ikut Bu Guru. Yuk, kita belajar dari rumah. Selama masa pandemi COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa, semangat belajar. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, generatif dan vegetatif. Vegetatif sendiri ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Perkembangbiakan generatif itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari atau sel kelamin jantan pada kepala putik atau sel kelamin betina sehingga terjadi pembuahan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif diantaranya adalah mangga, jambu, bunga mawar, bunga sepatu, dan lain-lain. Yuk, Bu Guru kenalkan bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota biasanya berwarna cerah. Ada yang merah, kuning, ungu, dan lain-lain. Berikutnya adalah kepala sari. Kepala sari menghasilkan serbuk sari. Kemudian benang sari, kepala putik sebagai sel betinanya, tangkai putik, kelopak bunga yang terletak di bawah mahkota bunga, bakal biji yang ada di dalam bunganya, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga ini dinamai bunga soka, berkembang biak dengan cara generatif. Dan ini adalah penampakan biji bunga soka. Bunga yang cantik dan cerah ini namanya bunga merak. Ini adalah biji bunga merak. Bunga sepatu termasuk ke dalam salah satu jenis bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap, di antaranya mahkota, benang sari, kepala putik, dan kelopak bunga. Penyerbukan ada bermacam-macam ya anak-anak. Berdasarkan perantaranya, ada penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan hewan. Hewan yang membantu penyerbukan diantaranya kupu-kupu, lebah, atau burung yang memakan madu. Selanjutnya, anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin.
Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air, biasanya pada tumbuhan hidrilia atau ganggang. Bunga vanili, penyerbukannya dibantu oleh manusia. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi di mana serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, terjadi pada satu bunga ya anak-anak. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Terjadi apabila serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga lain masih dalam satu pohon. Tahu ya bedanya? Yang ketiga, penyerbukan silang. Terjadi apabila serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Contoh, bunga mawar merah dengan bunga mawar merah pada pohon yang berbeda. Yang keempat, penyerbukan bastar. Terjadi apabila serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga lain yang berbeda jenis atau memiliki satu sifat yang berbeda. Contohnya, pada jambu berdaging merah dan jambu berdaging putih. Perkembangbiakan vegetatif itu apa ya? Jika tadi perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan, untuk perkembangbiakan vegetatif tidak melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu individu, jadi hanya melibatkan satu pohon. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Di sini tidak perlu bantuan manusia. Contohnya adalah rizoma dan spora. Rizoma disebut juga akar tinggal. Contohnya laos, jahe, serai, dan lain-lain. Spora, contohnya jamur, paku-pakuan, dan lumut. Bawang merah berkembang biak menggunakan umbi lapis. Sedangkan kentang berkembang biak menggunakan umbi batang. Umbi akar, contohnya adalah wortel. Stroberi berkembang biak menggunakan geragi atau stolon. Perhatikan pohon bambu berikut ini. Pohon bambu berkembang biak dengan cara apa, hayo? Pohon bambu berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara bertunas. Kalian pasti sudah nggak asing lagi sama yang ini. Ini namanya pohon pisang. Berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan menggunakan tunas. Nah, ini contoh tunas dari pohon pisang. Dia tumbuh di sekitar pohon pisang. Paham? Kelapa juga berkembang biak dengan cara tunas. Yang ini adalah lidah mertua, berkembang biak dengan cara tunas adventif. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Yang pertama, mencangkok. Pernahkah kalian melihat tumbuhan yang dicangkok?
Contohnya ada pada gambar ya anak-anak. Mencangkok sendiri dilakukan dengan cara mengelupaskan kulit batang pohon, lalu dibungkus dengan tanah dan disiram setiap hari sampai tumbuh akarnya. Jika sudah tumbuh akarnya, kalian bisa menanamnya. Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang berkayu, mengandung kambium, pohon mangga, rambutan, dan jambu bisa dicangkok. Kira-kira pohon pisang bisa apa tidak ya dicangkok? Tentu tidak ya anak-anak, karena batang pohon pisang tidak berkayu. Yang kedua adalah stek batang. Stek batang dilakukan dengan cara memotong bagian batang tumbuhan, kemudian langsung ditancapkan ke tanah. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan stek batang adalah singkong. Kalian coba perhatikan gambar yang ada di video. Itu daun apa? Yaps, itu adalah daun Wijaya Kusuma. Cara menanam Wijaya Kusuma adalah dengan menancapkan daunnya langsung ke dalam tanah. Itu disebut dengan stek daun. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang berbeda, tapi masih memiliki jenis yang sama. Misalnya, pohon mangga mana lagi yang berbuah manis, tetapi buahnya kecil, disambung dengan pohon mangga mana lagi yang berbuah besar, tetapi masam. Nanti hasilnya bisa menghasilkan buah mangga mana lagi yang manis dan berbuah besar. Bagian yang disambung adalah bagian batangnya. Selanjutnya, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi dilakukan dengan cara menggunakan mata tunas digabungkan dengan tanaman lain. Contohnya seperti pada gambar. Okulasi mempunyai kekurangan, yaitu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Selanjutnya adalah merunduk. Bisa kalian perhatikan pada gambar? Batang tanaman dibenamkan ke dalam tanah agar tumbuh akarnya. Hal ini dilakukan agar sifat tanaman yang dihasilkan sama dengan tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang dapat dirunduk adalah stroberi, arbe, dan apel.